Apa? Selamat malam untuk Bapak Ibu jemaat sekalian ya, baik yang ada mengikuti di gereja, ada hamba Tuhan di sini, maupun yang mengikuti dari rumah lewat Zoom. Saya juga menyapa untuk GKK Bekasi ya, yang ikut bersama-sama bergabung bersama GKK Raja Wali pada malam hari ini. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya kita sukacita ya. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dalam membawakan renungan SF ya pada malam hari ini. Saya boleh diberi kesempatan, saya terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang patut kita syukuri di dalam hidup ya. Tidak terasa seperti sebentar lagi ya kita akan mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 ya. Hari ini menjadi SF terakhir kita di tahun 2022 ini ya. Atas pimpinan Tuhan kita boleh menjalani 1 tahun lamanya. Ya. Tadi saya terberkati lewat kesaksian ya, kesaksian yang banyak dari teman-teman. Ya, renungan pada malam hari ini saya beri tema, beri judul yaitu mengucap syukur. Mengapa kita mengucap syukur? Ya, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian membuka Alkitab dan kita boleh melihat bersama di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Saya akan baca firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya baca, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur adalah hal yang sering kita lakukan ya, sering kita lakukan di dalam kehidupan. Ya, mengucap syukur di saat kita senang, saat kita bahagia, saat keadaan kita baik, semua berjalan dengan lancar. Mungkin kehidupan kita tanpa masalah, kita serba berkecukupan, pekerjaan kita berjalan dengan baik, karir kita baik, berjalan baik seperti itu. Kita dengan gampang, dengan mudah mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberkati hari ini ya misalnya. Ya Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Seperti itu ya kira-kira. Kita pasti dengan semangat, dengan senang mengucap syukur dan sangat gampang, mudah untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita mengingat juga ya, kita baru merayakan Natal tanggal 24 dan 25. Kita mungkin ada beberapa dari kita ya mendapatkan hadiah Natal ya, hadiah Natal yang banyak dan kita sangat senang ya mendapatkan itu ya. Kita juga ada juga yang mendapat hari liburan misalnya ya, bisa liburan, jalan-jalan, pergi sama keluarganya. Dan itu sangat kita rasakan sukacita ya. Kita berkumpul bersama keluarga kita, merasakan damai dari perayaan Natal. Ya, tanggal 24-25 kita merayakan kelahiran Yesus Kristus lahir ke dalam dunia menjadi juru selamat kita. Saya melihat perayaan Natal di GKK terlihat sangat baik ya. Saya terlihat sangat baik dan saya juga sangat terberkati lewat Natal di GKK ini. Dan mungkin saya rasa semua jemaat juga, Bapak Ibu Saudara sekalian juga merasakan hal yang sama, yaitu merasakan sukacita Natal ya. Dan itu sangat membuat kita mudah ya Tuhan, terima kasih. Tuhan telah memberkati Natal tahun ini. Kita sangat gampang bersyukur ya atas hal itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika kita mengalami kesulitan ya, kita di tengah kegagalan, kita menghadapi banyak masalah, pergumulan, atau misal kita di dalam tengah situasi sakit misalnya, dalam bahaya, dalam khawatir. Kita sering kali ya, kita khawatir akan masa depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Sebentar lagi kita mengakhiri tahun 2022, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan di 2023. Kita tidak akan pernah tahu. Atau sekalipun kita mengalami kesedihan yang mendalam, misalnya kedukaan. Apakah kita mampu bersyukur atas kesulitan itu? Apakah kita masih mau
mengungkapkan rasa syukur kita di tengah keadaan kita yang menderita misalnya, ya. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Ya, dalam segala hal berarti apapun dan bagaimanapun keadaan kita, kita diminta, diperintahkan untuk mari mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana sih orang bisa mudah mengucap syukur di tengah kesulitan? Ya, di tengah masalah. Misalnya kita kekurangan, kita tidak punya uang. Bagaimana kita mengucap syukur? Masa Tuhan terima kasih saya kekurangan, saya tidak punya uang, terima kasih saya bersyukur. Sedangkan kita lagi masa sulit, bagaimana kita mengucap syukur? Atau misalnya ketika kita menemukan ya, misalnya dalam kehidupan kita, kita bertemu orang-orang yang menyakiti kita, menyinggung perasaan kita. Bagaimana kita bersyukur? Tuhan saya bersyukur, saya hari ini ada orang yang menyakiti perasaan saya. Bagaimana kita? Saya rasa sulit ya untuk melakukan hal itu. Saya rasa tidak gampang melakukan hal itu. Atau di dalam keadaan berduka sekalipun, di dalam kesedihan yang mendalam sekalipun, apakah kita masih mampu bersyukur? Tuhan bilang, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Termasuk saat kesedihan yang mendalam sekalipun ya. Apakah segampang itu kita bersyukur? Ya, saya masih ingat, saya dulu ya pernah di kampung saya, pernah ada jemaat meninggal, terus ada anaknya ini satu perempuan. Di saat pemakaman ini orang tuanya, di saat acara penguburan, dia menangis histeris, menangis tidak ada hentinya, ya, menangis sekuat tenaga, teriak-teriak, dia tidak rela ya. Dan lebih parahnya lagi dia mengeluarkan kata-kata kotor, dia mengeluarkan kata-kata kotor ya. Pada saat itu lagi ibadah dia menangis, ya. Bahkan sampai bentak pendeta, marahi pendeta yang kebetulan pas hari itu pelayanan pemakaman. Dia nggak mau, jangan ambil mamaku, jangan kubur mamaku. Kalau bisa aku mau ikut bersama-sama dikubur bersama mamaku sekarang. Seperti itu. Ya, kesedihan yang mendalam. Bagaimana dia bisa bersyukur? Ya, saya lihat itu wajar ya dirasakan ketika di dalam keadaan berduka. Mungkin dia merasa sudah tidak punya pengharapan lagi di dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Bukankah masalah atau kesulitan adalah hal yang pasti kita akan hadapi di dalam kehidupan? Pasti akan selalu dan akan selalu kita hadapi di dalam hidup. Bagaimana kita mensyukuri masalah, kita mensyukuri penderitaan? Ya, mungkin di kehidupan kita, contoh ya, kita menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, menyebalkan, kita tidak suka ya. Dan atau ada orang-orang yang tidak baik kepada kita, bagaimana kita masih mensyukuri hal itu? Apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap bersyukur ya Tuhan, terima kasih? Atau justru kita jangan-jangan menggerutu di dalam hati, malah bersungut-sungut ya dengan keadaan itu. Aduh Tuhan, ini ada masalah lagi, masalah yang sebelumnya belum selesai, udah datang masalah baru, ya tidak pernah ada habisnya. Coba kita renungkan, sudah sejauh mana kita mensyukuri segala hal di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan jika kita baca berulang kali menyuruh kita untuk bersyukur. Ada banyak kita menemukan kalimat yang mengatakan untuk bersyukur, dan bersyukur. Mengapa Tuhan menyuruh kita untuk mengucap syukur? Mengapa orang percaya diminta untuk mengucap syukur? Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada 3 hal yang mungkin saya mau bagikan tentang mengapa orang percaya harus mengucap syukur. Ya, yang pertama karena Tuhan sendiri menghendaki hal itu ya untuk dilakukan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau kita sendiri selalu mengucap syukur kepadanya, karena emang Tuhan layak untuk mendapatkan ucapan syukur dari setiap kita. Kita diciptakan. Kasih Tuhan apalagi yang kurang di dalam hidup kita. Kita memiliki 1000 alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, orang percaya perlu untuk mengucap syukur untuk menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan, yaitu menjadi orang-orang percaya yang tidak egois dan selalu
fokus atau memusatkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan ingin kita berpusat kepadanya. Ya. Mengucap syukur menjadi sebuah bukti bahwa kita ini adalah orang percaya. Kalau kita kurang mengucap syukur berarti kita meragukan Tuhan. Seperti pengajaran ini Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus ini berusaha membuat mereka belajar untuk bagaimana mereka belajar untuk mengucap syukur, di mana di tengah-tengah pertumbuhan iman mereka ada banyak sekali mereka menghadapi masalah atau mereka menghadapi orang-orang yang tidak yang mengajari mereka hal yang nggak benar, mereka menghadapi ajaran-ajaran tidak benar. Paulus mengajarkan mereka untuk selalu mengucap syukur di dalam keadaan dan situasi ini. Dan Paulus meminta kalian tetap berdoa, bersukacita, dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan ya, bahwa ketika dalam keadaan senang kita sangat gampang untuk bersyukur. Ya Tuhan, terima kasih hari ini saya boleh liburan, boleh jalan-jalan bersama keluarga saya. Saya bisa menikmati hari libur. Tetapi bagaimana kita bersyukur di tengah kesulitan tadi, di tengah penderitaan? Mengapa sih Tuhan menyuruh kita untuk mengucap syukur di tengah penderitaan? Ya, tadi siang saya tidak sengaja membaca postingan dari Instagramnya Pak Stephen Tong mengatakan melalui penderitaan Allah mau menyatakan kemuliaan, kuasa, dan keajaiban tangannya untuk melakukan hal yang melampaui pikiran, logika, dan kearifan manusia. Ini berarti di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ada campur tangan Tuhan. Mengucap syukur membuat kita bisa melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dan membuat kita benar-benar mau mengakui kemahakuasaan Tuhan itu seperti apa. Dan benar-benar membuat kita mau mengakui kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dalam Mazmur 107, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan begitu baik dari sekarang sampai selama-lamanya, tidak terbatas. Yang pertama. Yang kedua, mengapa orang percaya harus mengucap syukur? Yang kedua, karena mengucap syukur itu dapat menguatkan iman kita. Ya. Mengucap syukur menjadikan kita sebagai orang-orang yang punya pengharapan kepada Tuhan. Di tengah kesulitan, masalah, pergumulan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi ya saya dengar terberkati juga lewat sharing dari saudari Feni ya. 1 tahun lamanya bisa dia jalani ya. Sepanjang 1 tahun dia bisa jalani, dia melihat ke belakang bagaimana pertolongan Tuhan sudah menolongnya selama 1 tahun. Dan kalau bukan karena firman Tuhan yang menguatkan imannya, mungkin dia udah nggak tahu arah hidupnya. Ya, karena firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Ya, saya mengingat saya di GKK kurang lebih sudah 6 bulan ya berjalan dan akan selesai masa praktek tanggal 8 Januari ini sudah selesai. Nah, selama kurang lebih 6 bulan di GKK saya banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman ya yang luar biasa dari teman-teman hamba Tuhan. Saya belajar banyak hal ya. Saya senang bisa bertemu, bisa kenal sama jemaat yang di GKK ini begitu banyak mengasihi saya. Ya, bisa senang juga bisa saling sharing bersama hamba-hamba Tuhan di sini ya. Mereka sangat terbuka. Hamba-hamba Tuhan di sini sangat terlihat kekompakannya luar biasa, saling mendukung satu sama lain. Ya, saya lihat, saya bisa nilai ya. Saya suka juga ya, senang dengan GKK yang katanya GKK itu gereja keluarga. Nah, saya bisa melihat ya, itu terbukti. Memang saya bisa menilai apa hubungan antara jemaat yang satu dengan yang lain itu sangat erat sekali dan sangat terlihat relasi yang baik. Jadi benar sekali kalau dikatakan emang GKK ini gereja keluarga, gereja keluarga karena seerat itu hubungan antara jemaat yang satu dengan yang lain. Ya, saya belajar dari hamba-hamba Tuhan di sini bagaimana mereka memperlakukan jemaat, bagaimana mereka mengasihi jemaatnya.
Atau bagaimana mereka menunjukkan kepeduliannya kepada jemaat. Saya belajar banyak hal. Dan terlebih saya bisa melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan di sini. Mereka itu begitu tulus melakukan pekerjaan Tuhan. Saya mendapatkan pelajaran banyak. Sebelumnya saya berterima kasih ya terlebih dahulu karena saya sudah diberi kesempatan untuk boleh praktek di GKK Raja Wali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu bersyukur dan sangat mengucap syukur kepada Tuhan jika saya boleh dikirimkan ke gereja ini untuk bertumbuh di dalam pelayanan. Ya, dari gereja ini saya belajar bagaimana saya mengenal diri saya sendiri lebih lagi. Dan mungkin juga mengetahui bagaimana kekurangan-kekurangan saya, seperti apa yang perlu saya, apa yang saya punya dan apa yang perlu saya ubah, apa yang perlu saya kembangkan. Jadi saya bisa lebih mengenal diri saya. Ya, saya mengucap syukur. Tetapi Bapak Ibu, apakah saya sudah selalu mengucap syukur? Ya, apakah saya sudah selalu mengucap syukur? Saya rasa saya terkadang menjadi orang yang mungkin lupa untuk bersyukur. Ya, saya kenal GKK ini ya dari teman saya di kampus. Awalnya saya ragu karena saya takut. Kabarnya GKK Raja Wali itu gereja besar katanya gitu ya. GKK Raja Wali itu gereja yang besar. Dan saya sudah memikirkan, aduh, apakah saya akan diterima di gereja sana? Bagaimana nanti jika saya mungkin tidak mampu menyelesaikan atau tidak bisa menyelesaikan setiap tanggung jawab yang diberikan. Apa ya kata mereka di sana? Bagaimana saya akan pelayanan di sana? Aduh, sebelum ke GKK ini pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul di pikiran saya. Saya berdoa supaya Tuhan yang pimpin saya dan sampai akhirnya bisa sampai di GKK ya. Masa praktek sudah hampir selesai atas pimpinan Tuhan. Kalau bukan tanpa pimpinan Tuhan, semua tidak akan terjadi. Ya, Tuhan kirim saya ke GKK ini untuk bisa mengenal diri dan belajar memperlengkapi diri dalam melayani Tuhan. Ya, setelah sampai pada hari ini saya kembali melihat ya, kenapa dulu ya sebelum ke GKK saya meragukan Tuhan? Kenapa saya tidak mengikuti saja? Kenapa tidak mengucap syukur atas apapun itu? Kenapa saya masih ragu? Aduh Tuhan, bagaimana nanti di GKK? Kenapa masih ragu seperti itu? Padahal dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, dengan ucapan syukur. Kita harus penuh dengan ucapan syukur. Ya, saya mengingat pelayanan paduan suara di ibadah Natal ya, menyanyikan lagu Haleluya Chorus ya, lagu Handel yang paling populer ya. Saya tidak pernah memikirkan lagu itu akan dinyanyikan paduan suara anugerah. Saya tidak pernah memikirkan karena dari beberapa orang termasuk saya sendiri menyebut lagunya itu sulit. Susah maksudnya ya. Saya kaget ya, saya itu datang ke GKK bulan Juli dan hamba-hamba Tuhan sudah menantang saya. Bulan Desember kita mau nyanyi Haleluya Chorus. Saya kaget, saya baru datang tapi sudah disodorin lagu Haleluya Chorus seperti itu. Saya agak kaget sebenarnya. Tapi awalnya di bulan Juli saya, saya iya-iyakan saja. Karena awalnya saya juga belum tahu ya pada saat itu jumlah anggota paduan suara anugerah ada berapa. Nah, saya kira ada banyak ya, dan ternyata pertama latihan saya masih ingat anggotanya hanya 13 orang Bapak Ibu, hanya 13 orang. Masih ada videonya ya, pertama kali paduan suara anugerah itu nyanyi, anggotanya cuma 13 orang. Saya dalam hati, bagaimana Musa meminta saya, ayo nyanyi Haleluya Chorus di bulan Desember dengan anggota yang jumlahnya cuma 13 orang. Bagaimana bisa jadi? Ya. Dan ternyata lama-lama Tuhan ternyata mengirimkan orang-orang yang mau pelayanan di paduan suara anugerah. Saya mengucap syukur sekali ya. Tuhan kirimkan, terakhir itu ada jumlah 29 orang ya. Sangat luar biasa, dari 13 menjadi 29 orang itu sudah sangat luar biasa loh. Pertambahan jumlah anggota yang mau ikut bersama-sama melayani dalam paduan suara. Tuhan benar-benar memimpin.
Saya kira Tuhan benar-benar memimpin, bekerja, memimpin paduan suara anugerah untuk boleh melayani Tuhan di bulan Desember ini. Ya awalnya saya takut ya, ragu setiap hari dari bulan Juli sampai terakhir Oktober apa November saya masih pergumulan yang sangat berat. Aduh bagaimana bisa ini haleluya chorus bisa jadi bagaimana? Saya ragu, aduh saya bisa nggak ya memimpin paduan suara ini? Tapi puji Tuhan ternyata anggota paduan suara anugerah sudah sangat baik ya, sangat baik sekali. Saya sangat bersyukur. Saya terus bertanya-tanya, Tuhan bisa nggak ya nanti paduan suara anugerah ini, haleluya chorus ini bisa jadi. Kalau nggak jadi apakah saya termasuk tidak berhasil? Saya dalam hati sepanjang dari bulan Juli ya. Sampai saya itu curhat, bertanya sama dosen saya, Bu ini gerejanya minta saya bulan Desember nyanyinya lagu haleluya chorus. Saya cerita seperti itu. Dosen saya kaget, sampai kaget. Bukan cuma saya berarti ya, dosen saya aja kaget apalagi saya. Aduh, hati-hati kamu. Itu berarti lagu-lagu paduan suara di gereja itu levelnya sangat tinggi, high quality dong. Aduh, dosen saya ngomong seperti itu, saya jadi takut. Aduh, ibu ngapain ngomong seperti itu? Saya jadi ketakutan lagi, bukan malah. Aduh, tapi dosen saya tetap menyemangati ya. Kamu semangat belajar itu berarti kamu mau dikasih kesempatan untuk belajar. Makanya kamu belajar harus terus semangat untuk belajar. Ya saya disemangati walaupun dia menjadikan saya kaget juga ya. Nah, saya semakin takut ya. Lagu haleluya chorus juga sempat bukan batal, udah hampir nggak mau dinyanyikan karena kekurangan anggota. Terus karena saya juga merasa saya belum mampu memimpin paduan suara sebesar ini. Saya merasa seperti itu. Tetapi saya bersyukur ya, hamba-hamba Tuhan di GKK ini sangat mendukung. Ya mereka ikut, ayo Lo Setiar semangat, kita jadikan lagu haleluya chorus itu. Padahal saya sudah menyiapkan lagu lain sebenarnya, bukan haleluya chorus. Tapi ayo Lo Setiar semangat, pasti bisa. Kita mendukung pelayanan ini katanya. Ya, saya mengucap syukur sekali kepada Tuhan ya. Dan benar-benar merasakan bahwa itu semua benar-benar pimpinan Tuhan dan di luar dugaan saya. Ya, saya berharap paduan suara anugerah ini bisa memberkati setiap anggota yang ikut dalam paduan suara dan terlebih memberkati dan sangat memberkati setiap jemaat yang mendengarkan pujian yang dibawakan oleh paduan suara anugerah. Saya berharap ya kita bisa melihat dari sini ya bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Dari yang menurut saya tidak mungkin Tuhan, tapi bagi Tuhan mungkin. Kita tidak tahu ya, Tuhan itu tidak bisa ditebak. Karena Tuhan yang bekerja, memimpin dan memelihara setiap kita. Saya berharap dari cerita ini kita belajar untuk setiap hal, untuk setiap keadaan, kesulitan, masalah apapun itu bisa menjadi hal yang benar-benar menguatkan iman kita. Ya, apakah mengucap syukur sudah benar-benar menguatkan iman kita? Kita boleh mengingat dan melihat perjalanan kehidupan kita selama 1 tahun lamanya ya. Banyak hal, bahkan semua hal bisa kita syukuri. 1 tahun kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun mungkin kita menghadapi berbagai macam persoalan, tetapi apa yang perlu kita khawatirkan ketika kita bersama Tuhan? Apa yang perlu kita cemaskan ketika kita di dalam Tuhan? Ketika kita berharap kepada Tuhan? Toh sampai hari ini juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidupnya selalu mengucap syukur. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa kita mengucap syukur? Kenapa kita mengucap syukur? Karena bersyukur mendatangkan sukacita bagi setiap kita. Mendatangkan sukacita. Ketika kita menjadi orang-orang yang mampu bersyukur, kita akan merasakan sukacita tersendiri. Ya, bagaimana bersyukur bisa membuat kita bersukacita? Ketika kita mengucap syukur di dalam kesulitan, di dalam masalah, itu berarti kita punya satu pengharapan kepada Tuhan. Kita mengucap syukur di tengah kesulitan karena kita tahu kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup mengubah
keadaan kita menjadi lebih baik. Ya, dalam Roma pasal 8 ya, ayat 28. Kita masih dapat bersyukur kepada Tuhan untuk kehadirannya saat Ia membawa kita untuk melewatinya dan untuk janjinya bahwa Ia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan turut bekerja dan Tuhan merancang kebaikan bagi setiap kita. Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Saya rasa kita semua di sini ya, sebelum tidur atau sebelum terlelap di malam hari, kita pasti selalu merenung ya, memikirkan bagaimana perjalanan kita selama satu hari dari pagi, siang, sore sampai pada malam hari ini bisa tidur mungkin ya. Bagaimana Tuhan memimpin ya, sekalipun di dalam satu hari itu kita mungkin menghadapi masalah pergumulan yang berbeda-beda. Tapi kita mampu melewatinya karena apa? Karena kasih Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Oleh sebab itu kita patut bersyukur karena boleh melewati satu hari dan kita juga harus berdoa untuk esok hari biarlah Tuhan pimpin seperti Tuhan memimpin pada hari ini. Nah, itu sukacita kita. Kita bersukacita karena ternyata Tuhan bisa pimpin kita selama satu hari ini. Tentu saja besok juga, di esok hari juga Tuhan pasti bisa pimpin kita lebih baik lagi. Kita punya pengharapan, ya kita punya pengharapan kepada Tuhan. Hari ini kita boleh merenungkan dan mengingat bagaimana perjalanan kita selama 1 tahun. Ya, Tuhan sudah memimpin kita sampai pada hari ini tanpa kurang satu apapun. Sudah 2 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Bagaimana pertolongan Tuhan ya. Kita boleh mensyukuri hal ini kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan selalu ada bagi setiap kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi, keadaan, dan kondisi apapun. Ya, kiranya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya yang selalu mengucap syukur atas segala hal ya. Karena kita punya pengharapan bahwa Tuhan yang selalu bekerja atas setiap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, amin. Dengan kasih